Mau nanya itu, mau nanya ini itu, obrolan hangat hari ini mending gabung di sini, sudah pasti ada ahlinya. Semua masalah dan segala problema pasti ada solusinya. Topik hangat terkini tentang sudut hari ini, mari kita kupas santai di Markombur. Nongkrong inspiratif pastinya di Markombur. Luar biasa, Iya, pastinya di Markombur. Segala solusi apa. Sekarang ini kan kita dengari bersama. Ada virus corona, Iya. ada virus kalau nggak salah hepatitis, entah apa virus namanya. Mewabah apa. banyak sekali virus ya Mewabah. Bang ya. Kemudian ada lagi Apa flu-flu tuh? ringan juga virus loh. Ada lagi virus yang paling Apa lagi nih? menyentak bumi Indonesia. Apa lagi? Monkeypox. Wah, betul sekali Virus nih. monyet. Betul, betul, Cacar betul. monyet. Nah, ini Di luar tengah, biasa. iya, di tengah harapan masyarakat ya, dan khususnya pemerintah untuk COVID-19 melandai, ternyata Indonesia sekarang dapat lagi nih konfirmasi baru tanggal 20 Agustus kalau nggak salah 2022 ya dari Kementerian Kesehatan bahwa ada 1 orang yang udah terjangkit virus ini, Bang. Udah 4 orang. Udah 4 orang sekarang. Karena Waduh, Sulawesi bertambah ada ya. kemarin. Wah, ini luar biasa. Iya. Tapi gitu pun benarnya enggak hanya 4 orang, kan begitu. Kita tanyakan kepada ahlinya yang Langsung memonitor langsung setiap saat. Mudah-mudahan insya Allah, walaupun dia ada di Indonesia, Sumatera Utara, Bebas. Medan dan kabupaten kota lainnya masih zero. Betul Artinya mudah-mudahan sekali. zero selamanya lah. Jangan ada ya kan, itu harapan Iya, kita bersama. betul. Tapi ada yang kata pantun bilang, Apa tuh, Bang? gelaga batang gelaga, jangan ditangkap si burung belati. Kalau Baik, ada orang yang cakep. bahagia, sayalah orang yang paling berbahagia. Karena berada di tengah-tengah wanita cantik dan Cakep. cerdas pula. Iya Itu juga dia luar ya. biasa. Selamat kalau gitu Bang Munir. Bukan selamat lagi Marwah. Alhamdulillah. Bagi saya, mungkin bagi ibu-ibu kayak upah pecah gini, awak jadi masalah pula ya kan. La ilaha Tapi Bang Munir, illallah. sebelum kita ngobrol nih, ada 2 narasumber yang kita hadirkan. Kita Iya, iya. tentunya harus menyapa pemirsa di rumah nih. Betul. Halo, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Ziva Zahrianis dan rekan saya. Haji Munir Nasution. Tentunya di Markombur ya Markombur, Bang. ya. Iya, betul sekali. Dan setiap minggunya kita menghadirkan topik-topik yang happening nih. Dan kali ini kita akan membahas bagaimana topik kita hari ini yaitu Betul. waspada cacar monyet. Dan di sini Zizi juga nggak sendirian dan juga nggak sama Bang Munir aja, tapi ada juga narasumber-narasumber hebat di sini yang akan kita hadirkan. Siapa aja nih Bang Munir kira-kira? Ya tentunya seorang wanita ini luar biasa, muter terus. Pantang ada informasi, nggak menunggu, mengejar. Yaitu Ibu Dr. Syarifah Zakia, Magister Kesehatan, merupakan Kabid P2P Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Wah, Nah, itu dia. Kalau kata orang bilang, kalau dilekat batang dilekat, jangan dilekat batangku ini. Kalau udah ibu kita pakai baju coklat, salah pandang awak pikir Syahrini. apalagi sana berhijab ya hari ini ya Bang ya. Amin amin ya robbal Tapi alamin. cantikan yang ini lah ya. Aduh. Ya, betul lah, bukan cantik lagi, luar biasa. Luar biasa, Iya. betul, betul, betul. Itu tadi ada Dokter Syarif, ada satu lagi ada Dokter Nova Zairina Lubis, MCAT DV SPD. Halo dokter, apa kabar? Alhamdulillah. Luar biasa ya, Awak cantik-cantik teringat ya hari ini ya. Sapahalu ya. Awak teringat Sapahalu. Inilah luar biasanya hari ini. Kalau berarti katakan berarti Iya. jangan tebang sebatang jati. Kalau Cakep. tadi ibu kita macam Syahrini kan begitu. Kali ini kupandang pula lah ibu nih. Kalau udah pakai baju putih, macam siapa kalau tahu? Siapa? Satu hal yang jelas ya, artis yang lagi ngetren saat ini. Siapa tuh Bang? Cobalah siapa? Siapa? Siapa Adalah. kira-kira nih? Ha. Siapa? Tapi yang jelasnya kalau tadi Syahrini ibu kita macam Asanti. Waduh, kita kedatangan artis hari ini ya. Artis-artis. Apakah kita talk show dengan bersama dengan artis bukan sebagai Iya. dokter ini? Tapi yang jelasnya di dalam Gimana? kesibukan ibu-ibu kita ini yang Iya, Bang. seharinya menghadapi hal yang serius. Karena
profesi ibu-ibu kita ini menghadapi orang yang serius ini. Kayak mana nggak serius? Orang sakit pula dihadapi. Belum apa-apa, stresnya datang, awak pun menghadapinya jadi macam mana. Gitu Tapi ya. yang jelasnya solusinya macam mana, kita dengarkan apa yang Betul disampaikan ibu. sekali. Dan di sini kita langsung aja membahas ya, apalagi sudah happening sekali ya di tengah-tengah kasus COVID melanda ya. Balik lagi kita dihadapkan dengan satu kasus baru, yaitu monkeypox yang beredar di Indonesia. Tentunya pemerintah khususnya yang berada di bidang kesehatan dan juga masyarakat umum nih mulai waspada terhadap hal ini. Lalu seperti apa nih kira-kira monkeypox itu dan bagaimana penanganannya? Kita akan membahas dan langsung mendapatkan solusinya langsung dari dokter-dokter ahli kita hari ini. Dan kita langsung ke Ibu Dokter Syarifah ya, cantik. Halo, apa kabar Dok? Tadi belum disapa ya? Iya. Bisa apa Mbak Munir? Tuh kan, tadi Awak ketinggalan kalau Bang udah Munir. pandang-pandangan ini gawat. Langsung lupa buyar ya? Bukan. Jadi, Ibu jangan maju kali. kenapa gitu? Kelewatan cantiknya nanti. Waduh, luar biasa sekali ya. Kalau Bang Munir memang jago nih Bu. Bukan jago, nanti Apa tuh? salah persepsi orang rumah di rumah. Oh jago apa ini katanya? Iya. Nyoknya berkali, tolong mama. Sama-sama nasukin pula ya. Samain di rumah. Ya yang jelasnya kita tanyakan bagaimana dan apa. Silakan Ya, Zizi. langsung penanganannya kira-kira bagaimana nih Bu? Cacar monyet itu sendiri, dan kira-kira gimana sih cara kita tahu udah terinfeksi monkeypox ini atau belum gitu? Sebenarnya kalau terkait monkeypox itu ya, kita sih Dinas Kabupaten Kota ya sudah mengeluarkan surat ya Mbak Jiji, surat edaran ya ke Dinas Kabupaten Kota seluruh 33 kapota itu termasuk Kota Medan, bagaimana untuk mencegah terjadi penularan monkeypox tersebut ya. Jadi edaran itu menindaklanjuti sih edaran dari Kemenkes. Jadi kalau tadi seperti yang sudah ada saat ini, mencegah agar terjadi penularan, karena ada penularan dari zoonosis dari hewan ke manusia dan dari manusia ke manusia. Nah, jadi memang saat ini yang kita takutkan, dan satu lagi sih jangan sampai saat ini kita terkontaminasi dengan negara-negara yang sudah saat ini sedang banyaknya kasus monkeypox tersebut, seperti yang kasus yang ada di DKI ya. Jadi memang sebaiknya jangan langsung bereradikasi dengan si monyetnya sendiri atau dengan binatang seperti itu, tikus ya, binatang pengerat ya, itu juga. Dan dari kalau manusia yang sudah terkena cacar itu sendiri diharapkan juga ada seperti isoman secara mandiri. Baik, untuk penanganan sendiri nih Dok, apakah hanya penanganan seperti pencegahan aja atau memang di pemerintah sendiri sudah membuat suatu gerakan seperti Satgas COVID kemarin ya Dokter, ada Satgasnya atau ada penanganan-penanganan lain yang memang dilakukan oleh pemerintah Dok? Jadi sebenarnya kita tidak ada membuat satgas ya, cuman saja kita tetap menghayu-hayukan masyarakat agar melakukan waspada, sama seperti waspada pada saat menghadapi pandemi COVID ini sendiri. Karena apa juga penularannya juga yang sangat gampang tadi. Sehingga kita tidak buat satgas, tapi memang kewaspadaan terus kita pantau, hampir setiap hari kita pantau ke kabupaten kota, bahkan ke sekitar fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Medan. Luar biasa kan? Betul. Apa aku bilang? Langsung tanggap ya. Bukan tanggap. Jadi apa nih Bang? Kok Begitu salah terus ya dengar Zizi ya? kabupaten kota, berarti memang betul-betul capek lah. Dengar cup, 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 cup. Langsung ya. 33 kabupaten kota. Bukan Langsung sedikit. ditangani, betul. Nyebrang pula ke Nias. Tapi Panjang itulah, perjalanan ya Bang ya? Artinya kenapa? Di dalam kapasitas ini harus kita jemput bola. Betul. Jangan nunggu. Kadang-kadang kan begini, masyarakat ini tingkat traumatisnya tinggi. Begitu dengar kena ini takut dia. Padahal dia nggak tahu ketakutannya itu mengakibatkan efek baru kepada masyarakat lainnya. Nah, Apalagi ada beredar di grup WA ya, hoax di mana-mana ya Bang ya? sekarang lebih canggih lagi, lebih cepat lagi. Apa Macam tuh lagi? pelor, shush, kata kecepatan. Kalau ada kecepatan cahaya lebih cepat lagi tus tangan orang sekarang. Oke. Inilah, Pak. Tapi yang jelas ya Bu, tadi ada sedikit menjadi Pemikiran. Zoonosis tadi merupakan perpindahan antara dari hewan ke manusia atas penyakit ini. Di sini ada tikus monyet. Berarti tikus bisa juga ya, tidak sekedar pes saja dari tikus ya Bu ya. Kalau dulu kan ada rabies, ada monyet, ada kucing, ada lagi gonggong kan. Nah, jadi segala macam kan. Sekarang ini luar biasa nih, baru selama ini kan apalagi saat musim hujan ini tikus di mana-mana. Ini kan sangat rawan juga sih Bu.
Jadi seperti itu, kenapa sih tikus? Kan dia binatang pengerat ya. Mungkin dia menggigit makanan yang ada di rumah kita, ya kan? Dan dia makanan itu kita makan. Iya, betul. Jadi dari makanan itu bisa menularkan ke kita. Entah virusnya mungkin. Jadi atau dari virus yang atau dari lendir yang dia makan itu hinggap di makanan kita dan kita makan, itu yang bisa menyebabkan virus itu tertular ke manusia. Itu kalau dari binatang pengeratnya. Tapi lain dengan dari manusianya sendiri ya Pak. Kalau dari manusia sendiri mungkin kontak langsung antara si pasien yang kena monkeypox dengan kita yang sehat. Jadi istilah kalaupun ada keluarga kita yang kena virus atau cacar monyet, kita sebagai keluarga dekat harus juga secara sukarela bersedialah diperiksa. Jangan pula nanti datang petugas medis marah-marah pula kan. Wah kenapa kalian aku tidak kena? Padahal nggak tahu deh efeknya bukan hari itu. Iya. Beberapa hari kemudian kan begitu inkubasinya Jadi kan. benar-benar harus waspada ya Bang Betul, Munir. betul. Baik. Dan Dokter Nova nih sebagai praktisi kesehatan melihat ada cacar monyet yang beredar di Indonesia sendiri ya. Lalu seperti apa nih Dok untuk proteksi diri nih terhadap diri kita supaya tidak terkena nih Dok? Apakah ada penanganan-penanganan khusus atau memang ada hal yang memang bisa kita lakukan untuk penularannya? Apakah ini sama dengan COVID-19 yang memang penularannya cepat nih Dok? Gimana kira-kira? Jadi untuk cacar monyet ini sendiri ya, untuk monkeypox ini kan penyebabnya kan dari orthovirus ya, orthobixovirus ya. Jadi untuk sejarahnya sendiri, monkeypox ini pertama kali ditemukan di Denmark tahun 1958 pada hewan monyet di tempat penelitian mereka. Nah, jadi pada saat itu hanya menular ke hewan, tetapi pada tahun 1970 di daerah Republik Kongo ditemukan pada manusia yang mungkin lewat hewan tadi juga yang dipelihara atau menggigit mereka, mencakar mereka. Jadi untuk proteksi kita sendiri untuk menghadapi monkeypox ini sendiri, prokes yang sudah berlaku saat ini sebenarnya sudah sangat baik ya. Kita pakai masker karena ingat monkeypox sendiri salah satu penularannya adalah melalui droplet, percikan ludah. Nah, percikan ludah dari orang yang kontak erat sama kita. Makanya hati-hati juga dengan pasangan kita, hati-hati juga dengan pasangan seksual kita, karena kan dari ciuman itu juga bisa menularkan virus ini sendiri. Jadi proteksi yang ada sekarang memakai masker, cuci tangan dengan air mengalir atau yang berbasis alkohol, tidak mengkonsumsi makanan yang mentah, tidak memelihara hewan-hewan liar, tidak memburu hewan-hewan liar. Nah, itu salah satu proteksi yang bisa ditekankan kepada masyarakat agar terhindar dari monkeypox ini. Tapi memang PHBS itu penting ya Dok ya. Benar. PHBS adalah kunci utama nih Bang Munir. Jadi tetap harus proteksi diri. Proteksi, Ya, jadi biar tahu pemirsa, ternyata segala sesuatunya itu walaupun kita udah divaksin, intinya yang paling utama adalah masker. Masker itu adalah hal pelindung utama atas jati diri kita agar kita tidak tersuspek oleh virus-virus lainnya. Semoga kita resapi, kita pahami, dan kita patuhi. Betul. Pemerintah memberikan solusi untuk menyelamatkan masyarakatnya, bukan untuk mencederai masyarakatnya. Itu dia. Cocok. Memang kalau Bang Munir ini soal quotes-quotes itu memang jago dia motivasi orang lain ya. Motivator Abang ya. Batu jadi. Kok batu Abang? Bukan ada apa-apa batu ya nanti. Iya, makanya curiga nih langsung. Kita nih langsung proteksi diri ya dong. Baik, Tapi Bang. ya itulah dia, artinya kita harus juga berpikir ke depannya bagaimana siapapun masyarakat Sumatera Utara jangan ragu-ragu. Ada kelainan pada diri kita, silakan proteksi diri kita, minimal datang ke puskesmas. Betul, harus Karena laporkan gratis ya. kok sekarang. Itu Iya, dia. jadi sebenarnya penanganan dari pemerintah tuh ada ya. Ya. Tapi ini ada satu rasa penasaran nih, Dokter Syarifah nih. Ada satu penasaran Zizi. Apakah nanti mungkin kalau memang sudah mewabah ini, kira-kira apakah nanti diberlakukan seperti PPKM yang sudah diberlakukan di COVID-19 kemarin kah? Jadi keputusan dari Kementerian Kesehatan dan sudah ke kita juga sebenarnya tidak perlu ada PPKM. Baik. Karena cacar monyet ini sendiri cukup hanya isoman di rumah, Ya. tidak perlu dirawat di rumah sakit. Nah, jadi tidak perlu ada PPKM untuk saat ini. Dan kita juga jangan sampai ada wabah ya. Iya. Cukup hanya wabah pandemi Covid ya. Betul. Jangan Jangan sampai nambah-nambah monkeypox lagi lagi. Tapi memang tidak perlu ada rawatan spesial untuk monkeypox. Baik, tapi kalau untuk
vaksin sendiri, apakah memang sudah disiapkan oleh pemerintah dari Kemenkes sendiri atau menunggu dulu banyaknya suspek yang lain gitu, Dok? Jadi Kementerian Kesehatan sudah merencanakan untuk menyiapkan vaksin, tapi bagi yang terkonfirmasi monkeypox, bukan bagi yang belum terkonfirmasi. Rencana disiapkan tersebut untuk yang terkonfirmasi monkeypox, yang belum tidak. Oh, yang belum tidak ya. Jadi kalau kita ini belum boleh ya, Dok ya. Itu Masih Bang Munir. ini kan ya dipersiapkan Kemenkes. Kenapa Kemudian kira-kira? saya mau tanya, Bu, ada tanda tanya saya besar. Dulu waktu saya kecil-kecil, ada dulu vaksin cacar. Cacar. Iya, betul. Kan gitu kan? Beberapa kali vaksin lah dibikin kan, termasuk polio kan gitu kan. Apakah sama vaksin cacar untuk cacar monyet ini? Jadi kalau vaksin cacar ya, varicella kita bilang ya, itu cacar air ya namanya zaman dulu ya. Zaman sekarang juga banyak ya. Jadi beda dengan vaksin cacar monyet. Karena Artinya kalau kenapa? cacar monyet itu penyebabnya monyet Iya. dan si binatang pengerat lainnya. Kalau Karena- varicella tidak. Karena kenapa saya tanyakan gitu? Jangan nanti mindset masyarakat, aku udah vaksin cacar dulu. Padahal belum tentu membuat kekebalan tubuh Iya. terhadap Beda lagi cacar ya, Bang, monyet ya. ini kan gitu. Betul. Tapi kalau untuk monkeypox ini, Dokter Nova, apakah sama seperti cacar yang biasa, memang yang memang terjadi di kita, memang katanya kalau udah kena cacar sekali itu bakal nggak kena lagi. Apakah sama seperti itu atau mungkin ada kemungkinan nih dapat lagi nih cacar monkeypox-nya? Jadi kalau untuk kemungkinan dapat lagi bisa ya. Tapi untuk sekarang kita perlu perbedaannya dulu saya jelaskan sedikit ya. Jadi kalau untuk cacar monkeypox ini dia ditularkan melalui hewan-hewan pengerat tadi pada manusia atau yang sudah terkonfirmasi monkeypox ke manusia. Nah, dia itu awalnya sama seperti cacar air, ada gejala prodromal namanya. Dalam fase 0 sampai 5 hari, di mana nanti kita di situ demam, sakit punggung, kemudian merasa lelah terus-menerus, sakit pada otot. Nah, tapi yang ciri khas pada monkeypox ini ada pembekakan kelenjar getah bening. Pembekakan kelenjar getah bening itu ada benjolan nanti di raba, di ketiak, di leher, sama di sela paha. Itu khasnya kalau pada monkeypox. Sedangkan pada cacar air itu tidak dijumpai. Nah, tapi kalau fase prodromalnya sama-sama ada. Cacar air ada, monkeypox ada. Sedangkan untuk klinisnya, makanya di sini berperan dokter spesialis kulit dan kelamin, monkeypox ini bermanifestasi pada kulit. Dia biasanya awalnya berupa bintik dulu, kemudian berubah menjadi bintil, kemudian berubah menjadi lepuh yang berisi cairan, kemudian berubah lagi menjadi lepuh yang berisi cairan nanah, baru dia mengering jadi keropeng-keropeng. Itulah yang jadi pada saat nanti sudah mengering jadi keropeng-keropeng itu sudah memasuki fase penyembuhan. Nah, itu perbedaannya dengan si cacar air. Tapi orang yang sudah terkena cacar air belum tentu tidak terkena dengan monkeypox. Walaupun ada beberapa literatur yang menyatakan kalau kita sudah pernah vaksin cacar, untuk mendapat nanti monkeypox gejalanya lebih ringan. Seperti itu. Apakah Bang Munir mengalami hal seperti itu? Tadi ada lelah, letih, Mohon lesu. maaf lah ya, artinya pertanyaannya serius sekali ya. Terus terang aja, kalau Iya, bilang ibu, kalau udah pernah virus cacar, vaksin cacar, kalaupun terjadi gejalanya agak Lebih ringan, nggak ringan. mau aku. Iyalah. Nggak usah. Nggak mau, Nggak apapun usah. alasannya nggak mau, kalau bisa hindari. Tapi yang jelasnya kepada masyarakat kita ingatkan, boleh proteksi diri, tapi perhatikan juga proteksi diri untuk keamanan masyarakat perlu kita antisipasi. Bila kita temui gejala-gejala seperti yang dimaksud, lebih kerennya lagi kalau kita demam, kita pegang bawah ketiak kita ada bahal, istilah dulu bahal namanya, Iya. bengkak kan gitu, nggak usah ragu-ragu, enaknya kita biar nyaman datang ke puskesmas, periksakan diri kita. Iya. Jangan kita diam-diamkan diri kita, setelah terjadi baru kita sibuk. Perhatikan ya, ingat kalian itu, jangan kalian lupa. Hancur nanti kita. Semoga Nanti nggak balik lupa lagi ya. kayak COVID kan kacau. Jadi susah ya. Jadi Jadi susah. jangan sampai kita divaksin semua. Biarlah Bukan yang susahnya sudah ya. emak-emak juga. Kenapa juga? Garing sama muncul oma lagi. ini? Apa nggak tinggi tensinya? Ngerjain PR anak ya Bang? Ampun, awak pun dengarnya di rumah toh. Pusing Pak, mau marah awak namanya anak diajari.
tak marah pokak kuping awak. Gitu ya. Manapun. Nah, itulah dia. Baik. Jadi semuanya itu kan semua punya fase, punya apa. Mudah-mudahan yang namanya monkeypox atau virus cacar monyet tidak ada di Sumatera Utara. Itu doa kita bersama. Amin. Nggak usah kita, Semoga. wah, apa? Ini doa kita bersama. Gitu Tapi aja. memang kalau di Sumatera Utara nggak ada ya dok ya? Kira-kira Insya Allah. belum ada ciri-ciri Alhamdulillah, yang ditemukan belum sampai ada saat ya? ini belum ada. Belum Jangan kita ada bilang ya. sampai saat ini belum ada. Insya Allah Tidak tidak ada. ada Oh sama iya, sekali. iya. Kita Itu langsung aja. blok ya, tidak Iya, ada. blok. Iya lah. Nanti Tidak kalau ada. insya Allah berharap kita ada. Oh iya kan? ya, ada kalimat-kalimat harapan Iya, ya, jangan sampai ada. ada ya. Iya. Tapi kalau untuk penanganan di Jakarta kemarin yang memang sudah kena, itu memang langsung diisolasi ya? Itu Isoman memang sendiri, langsung di isoman. isoman sendiri. Mbak Cici. Gitu. Jadi memang nggak perlu repot-repot datang kemana-mana atau ke rumah sakit ya, memang langsung isoman. Dan apakah memang ada vitamin-vitamin yang diberikan atau penanganan-penanganan memang khusus untuk terhadap suspek itu sendiri nih dok? Itu saya. Ya, Jadi dokter kalau Sharifah. seperti kasus yang di Jakarta itu sebenarnya dia tetap berobat ya, berobat setelah dia berobat mendapat pengobatan, dia akan isoman di rumah sendiri. Jadi akan isoman menjaga betul dengan keluarganya supaya tidak kontak. Ya, sama seperti isoman waktu COVID. Iya. Hanya saja isomannya di rumah, COVID di rumah tempat sakit. tertentu kan, gitu. Kalau si monkeypox Terpadu ini gitu. boleh di rumah, ya dengan tetap menjaga jarak dan kalau bisa juga paling sedikit 1 meter dalam pemberian makanan ataupun kalau mau mendekatkan sama si yang sakit tetap jarak dijaga. Dan vitamin tetap dikasih sama seperti pasien lain ya dok. Iya, Tetap ada terapi vitamin, suportif. simptomatik ya sifatnya dok. Iya. Pengobatannya karena virus. Virus ini kan sifatnya sebenarnya kalau kita analisanya sembuh sendiri. Tapi kan harus ada namanya monkeypox ya. Tetap aja menggunakan antibiotik ya dokter. Mungkin kok layaknya dokter spesialis kulit yang menjawab terkait obat apa yang akan diberikan. Baik, langsung aja kalau gitu kita lemparkan dokter Ke Nova. dokter, ya. Kalau untuk pengobatan awal, fase awal ya masih fase prodromal, kita bisa memberikan obat simptomatik. Tadi ada demam, saya sebutkan, kita bisa berikan obat demam seperti paracetamol. Kemudian ada nyeri otot, kita bisa berikan obat analgetik ya. Kemudian ada nyeri punggung, bisa ada nyeri kepala, itu semua bisa di-cover, diobati dengan obat analgetik. Tetapi jika sudah ada ada ruam-ruam pada kulitnya, nah itu bisa berobat nanti ke dokter spesialis kulit, nanti bisa diberikan terapinya. Tapi yang paling penting di sini selain terapinya berdasarkan gejala yang timbul, tetap jangan down, jangan panik yang berlebihan, tetap jaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, istirahat dan istirahat yang benar, yang cukup. Insya Allah dalam 3 minggu ya penyakit ini masa penularannya dan masa penyembuhannya bisa tertangani dengan baik. Baik, tadi saya dapat satu kata ya, jangan stres. Apakah nanti stres ini bisa menyebabkan monkeypox berlebihan atau mungkin hanya memberikan gejala untuk ketakutan diri saja, masuk ke psikologis? Nah, nanti kita akan keep pertanyaan ini setelah yang satu ini, tapi kita dengerin dulu Bang Ivan dan juga teman-teman, silahkan. Mau nanya ini, mau nanya itu, mau nanya ini itu, obrolan hangat hari ini, mending gabung di sini, sudah pasti ada ahlinya. Semua masalah dan segala problema pasti ada solusinya. Topik hangat terkini tentang sumut hari ini, mari kita kupas santai di Markombur. Nongkrong inspiratif pastinya di Markombur. Alhamdulillah, yang jelasnya pemirsa, kami tidak sekedar berbicara di studio, kami mengajak pemirsa juga untuk sama-sama kita melakukan dialog interaktif
silakan bagi pemirsa yang ingin ikut bersama kami di dalam pembicaraan ini, telepon kami ke 061 4146 353 4146 353. Tapi ingat ya, pakai 061, jangan tidak. Takut salah server malah ya, Bang, ya. Nanti tak kemana-mana dia kan. Betul sekali. Baik, tadi sempat terputus nih pembicaraan Iya, betul. kita. Apakah memang stres ini menyebabkan virus dapat berkembang biak atau mungkin hanya sebagai faktor psikologis aja nih, Dok? Gimana, Dokter Nova? Jadi kan virus itu kan sangat bergantung sama daya tahan tubuh. Kalau daya tahan tubuh kita baik, virus yang menyerang dalam tubuh kita itu bisa swasirna sendiri ya. Virus itu sebenarnya self-limited disease ya. Penyembuhannya itu bisa penyembuhan secara sendiri. Tetapi kalau kita stres itu menurunkan daya tahan tubuh. Jadi makanya kenapa salah satu tindakan sportif kita jangan panik, jangan stres. Sekarang apalagi bisa di mana aja kita bisa Google kan, coba cari tahu tentang penyakit monkeypox yang terkait monkeypox ini ya, apabila kita menderitanya, sehingga kita tidak jadi stres dan tahu menanganinya, bagaimana sih klinisnya, bagaimana isolasi mandirinya, mencari pertolongan kemana kalau gejala semakin memberat gitu. Tapi ini bukan virus mematikan ya, Dok ya? Kalau untuk kasus yang ada di sekarang yang ada di luar negeri sendiri ya itu angka kematiannya bervariasi. Tetapi kalau untuk di Afrika, daerah Afrika, Kongo itu yang untuk angka kematiannya sudah ada 1-5% angka kematiannya. Karena dia bisa menimbulkan komplikasi ke otak ya. Bisa menimbulkan komplikasi ke otak, bisa menimbulkan komplikasi ke jantung seperti itu. Tetapi untuk seperti di Amerika Serikat, di Inggris, di Israel, bahkan yang terupdate sebelum kita itu 2019 Singapura ya. Iya, betul. Nah, Singapura itu sembuh, tidak meninggal pasiennya. Artinya masih dalam kadar aman ya, Iya. mudah-mudahan. Jadi aman ya. intinya gini, ini maksud Ibu Dokter yang sederhana aja. Apa tuh, Bang? Bila terjadi itu pada diri kita harus menerima penyakit itu, Iya. baru gampang untuk mengobatinya. Betul. Kalau kita nggak menerima, macam mana kita mengobatinya? Stres. Tingkat imun tubuh kita pun makin lemah lah. Jadi itu dia. Sederhana aja. Simpel Kan ya, gitu. Bang. Tapi jelasnya kita terima. Apapun itu penyakit harus kita terima, baru bisa diobati. Kalau nggak bisa. Betul banget, Ya. iya. Dan juga nih tadi ngomongin soal negara-negara yang memang sudah terjangkit nih, bahkan udah masuk ke Indonesia sendiri. Nah, Sumut adalah salah satu pintu gerbang masuk ya Ibu Syarifah ya, Bu Dokter ya. Apakah memang ada potensi kira-kira kita akan terjangkit dan seberapa besar nih potensinya? Kalau potensi tetap ada ya, karena apa? Karena juga kita merupakan 5 provinsi terbesar ya di Indonesia ya, 5 provinsi terbesar dan juga kita ada beberapa kabupaten kota yang mempunyai bandara Polonia bandara ya, seperti itu ada di Tarutung ya, di Sidimpuan, Ya, betul. Tarutung, Sidimpuan itu ada di Sibolga, ya kan? Jadi itu mungkin juga yang besar di Serdang. Ya, jadi itu merupakan pintu masuk ya dari datangan dari luar negeri ya. Makanya itu kita harus terus berkoordinasi dengan KKP namanya Kantor Kesehatan Pelabuhan agar tetap melakukan waspada yang memang harus waspada tingkat tinggi. Kalau ada dicurigai memang ada masuk dari luar, memang kita harus tetap isolasi. Tetap harus isolaman dengan memeriksakan apakah dia terkena virus monkeypox atau tidak. Ya. Tapi yang jelasnya, kalaupun ada kasus, kan ada namanya tracing, artinya Tracing. mengejar orang yang kontak langsung ya. Ini apakah sistem penelitian dan pemeriksaannya sebagaimana COVID begitu juga, Bu? Jadi kalau untuk monkeypox tidak seperti itu. Mungkin kita melihat ada tanda dulu ya, ada tanda seperti ada tadi ruam ya, ada ruam di kulit ya, dan ada demam seperti dokter tadi udah bilang, ada demam, ada ruam, ada cairan ya keluar dari ruam itu mungkin bisa ada diberikan tanda Jadi seperti itu. lanjuti ya, Bu ya. Luar biasa, artinya kita nggak usah ragu, nggak usah bimbang. Bila terjadi pada diri kita, jangan ragu-ragu. Sekali lagi, jangan ragu-ragu. Kita tetap harus proteksi diri kita untuk menjaga penyakit itu tidak menular kepada yang lain. Jangan ragu-ragu lah, kan itu kan. Saya ulang ini, jangan ragu-ragu itu aja.
Jadi intinya adalah memang proteksi diri itu penting banget ya. Iya. Di penyakit apapun, virus apapun memang harus tetap proteksi diri. Tapi kayaknya Bang, sebelum kita nanya lagi ke dokter yang berdua ini, yang di sebelah sana sudah melirik-lirik. Apakah mungkin ingin bertanya atau malah Cuman apa saja? ada hal yang paling geli aku. Apa tuh? Ini perlu juga divaksin. Kenapa? Vaksin apa nih? Model rambut udah kayak yang di Kalimantan itu. Apa? Kalau salah ini dia ada proteksi layar. Kacau Ini mungkin muncul virus baru nih. Gimana nih Bang Ivan? Silakan, Oke, silakan. mau nanya nih ya. Mungkin sedikit bertanya agak sedikit nyeleneh ya, Bu. Ini mungkin buat teman-teman yang para pecinta barang-barang second nih, Monja nih. Itu apakah berpengaruh besar, Bu? Penyakit cacar monyet ini bisa kena nggak dari yang suka Barang. nah mencoba baju-baju second itu kan mungkin kita nggak tahu siapa yang punya baju kan. Iya. Jadi kan banyak juga sebelum membeli pasti dicoba dulu. Nah itu bisa mempengaruhi terkenanya cacar monyet nggak, Bu? Mungkin itu sih. Bagus nih pertanyaannya. Betul-betul. Mau ditujukan ke siapa nih? Dokter Syarifah, Dokter Nova? Dua-duanya deh mungkin. Oke. Mungkin Boleh. jawaban yang berbeda mungkin ya. Oke, kita ke Dokter Syarifah dulu nih, gimana nih? Jadi memang sebaiknya ya dari dulu sih sebenarnya bukan saat monkeypox ini aja. Memang sebaiknya kita jangan pernah langsung menggunakan tuh baju bekas atau barang bekas. Apalagi saat ini ya monkeypox itu bisa tertular dari barang bekas. Mungkin barang itu dipegang oleh si penderita monkeypox. Setelah itu kita pegang atau setelah itu kita pakai. Nah, jadi bisa aja yang ada penularan langsung yang ada di bekas tangannya atau bekas badannya itu kita pakai sehingga terkena ke kita. Jadi kalau memanglah harus juga mungkin ya dengan kondisi harus kita membeli, kita saat ini ya tunggu dulu lah sampai betul-betul reda. Dan memang saya anjurkan jangan pakai barang bekas karena banyak faktor lainnya ya. Apalagi juga sekarang ini banyak juga ya dengan kasus-kasus yang lain juga memang dari luar datangnya ini. Dari luar baju-baju bekas kan dari luar ya datangnya. Betul. Jadi kalau bisa dijaga dulu, jangan menggunakan barang bekas dulu. Itulah menurut kami. Artinya pakailah kalau bisa produksi dalam negeri. Yes. Lebih aman, Yes. lebih meyakinkan, tidak akan membunuh masyarakatnya sendiri. Itu dia. Ya. Itu dia. Setuju ya. Masuk aja ke sana, biar gampang ya kan. Jadi produk dalam negeri kan makin meningkat. Iya. Sekali ada bangun UMKM di Iya. Indonesia ya Bang Munir, luar biasa loh. Bang Munir juga buat produksi dalam negeri juga loh. Sepatu. Oh, pantesan ya. Jadi ada unsur promosi sedikit ya Bang Van ya. Ya namanya awak buka usaha sendiri, bikin sendiri, pabrik sendiri. Iya. Ya, Oh gitu. Tapi Boleh bangga kenalan dong, nanti bangga kita. ya. Di mana? Nanti setelah acara mungkin Iya. boleh diskusi yang lain ya. Alhamdulillah. Baik, dan tapi kan ini Dokter Syarifah ya tadi berbicara tentang baju bekas, tapi kan biasanya nih orang-orang kan biasa nyuci dulu nih bajunya. Apakah itu juga ada sedikit potensi kah? Kira-kira gimana nih Dok Nova? Apakah mungkin ada potensi ketika sudah dicuci? Kalau untuk sudah dicuci, ya kalau kita sih menyarankan kalau bisa jangan membeli barang yang bekas, apalagi sekarang ini dari Kemenkes sendiri pun memang menjaga ya pintu-pintu masuk baik dari udara, pelabuhan, baik dari manusianya ya kan, manusia yang datang, manusia yang keluar juga barang-barang itu katanya, barang-barang itu yang datang maupun yang keluar. Tetapi ya kalau dari segi proteksinya, misalkan sudah terbeli barang bekas tersebut, ya dengan direbus di air panas atau dicuci bersih, dijemur di bawah matahari, secara teoritis untuk kematian virus itu sudah mati. Gitu. Jadi artinya memang ada alternatif lain Ada yang alternatif mungkin ya. lain. Kalau sudah terbeli, ya dicuci, direbus, dijemur gitu. Kalau saya bukan gitu lagi mahalan. Kalau bisa nggak usah dibeli. Karena kenapa? Iya. Persoalannya sederhana aja. Kita kan nggak tahu pemikiran tim-tim dari luar sana. Betul. Mana tahu memang distrategikannya biar supaya kita ngomong apa adanya. Iya. Terpaksa juga pakai mekanisme intelijen, menjaga setiap detik gerak. Itu harus. Jadi nanti bawahnya curiga terus dong Bang. Mantan intelijen kali. Kapasitasnya itu kan terbatas, Gitu. dalam hal tertentu. Tak boleh lah pula semua dicurigai. Nanti sempat jijik awak curigai kan gawat. Nah makanya kan bahaya nih Bang. Alhamdulillah Ji, hari ini kita ketemu para
emang betul-betul wanita-wanita luar biasa istilahnya. Biasa ya. Banyak Biasa hal di yang luar. kita tanyakan, sampai saat ini juga pemirsa tidak ada yang berkenan untuk bersama kita. Kita lanjutkan tetap pada konteks yang sama kan gitu. Jadi Bu, saya mau tanya. Tadi di dalam kapasitasnya, kita udah tahu pada tahun sekian mulai dari Afrika. Saat ini katakanlah di Indonesia khususnya di satu tempat, 2 tempat ya, Sulawesi dan Jawa sudah ada. Kapasitas untuk mengkarantina istilahnya, karena secara eskalasi kan harus ada penempatan khusus. Apakah seandainya pun parah kali misalnya, apakah pemerintah udah menyiapkan tempat-tempat isolasi tertentu, misalnya isolasi terpadu dan sebagainya begitu? Kepada Ibu aku tanya. Makanya, saya tadi bingung juga ya kan. Kepada Ibu lah. Oke, jadi sampai saat ini ya Bang Munir, yang namanya tempat kita tidak ada persiapkan, ya. Karena apa? Memang sudah dikondisikan dari awal, monkeypox ini bisa isoman di rumah tanpa perlu dirawat di fasilitas kesehatan manapun. Jadi memang pemerintah tidak ada menyiapkan fasilitas kesehatan ya Bang Munir, karena masih kondisi dalam aman dirawat di rumah, kecuali seperti si COVID. Ya. Kalau si COVID tadi memang dia dari udara aja sudah langsung tersebar kemana-mana. Sementara si monkeypox ini kan dia hanya sentuhan langsung, dan kalau kita menjaga jarak tidak dekat sama dia juga tidak langsung tertular. Seperti itu Bang Munir. Alhamdulillah, artinya kenapa? Masih lebih dini, tentu pula pemerintah tidak perlu pusing mengeluarkan kos yang gede. Bukan berarti nggak ada kos, tetap ada kos. Maka itu biar supaya jangan kos ini keluar kemana-mana. Artinya pemerintah tidak mengeluarkan kos yang terlalu besar. Kita lah masyarakat yang menjaga diri, kan itu kan. Lagian memang sudah ada kata pepatah ya Bang, mencegah lebih baik. Iya, karena kenapa? Kalau kelakit tetap batang pepaya, katanya kalau sudah timbul penyakit, menyelesaikan pun jadi susah. Itu udah payah. Betul sekali. Dan Bang Munir nih kita langsung tadi udah panjang lebar nih ngobrol dengan kedua narasumber kita. Kita pengen tahu dong kira-kira upaya atau harapan, dan mungkin ini bisa menjadi closing statement untuk hari ini ya. Betul. Yang berkaitan dengan waspada terhadap cacar monyet sesuai dengan topik kita pada hari ini. Kita mungkin boleh langsung ke Dr. Syarifah terlebih dahulu sebagai salah satu dari perwakilan lah dari pemerintah Sumatera Utara. Gimana ya Dok? Jadi kita ayuk bersama dengan masyarakat bersama kita semua untuk mencegah terjadinya monkeypox atau cacar monyet ini. Kita harus tingkatkan kewaspadaan kita. Waspada memang yang harus tingkatnya tinggi. Dengan menggunakan apa? Prokes tetap kita laksanakan seperti pada masa pandemi ini. Memakai masker tetap, lakukan dengan CTPS, cuci tangan pakai sabun, PHBS tetap dilakukan, perilaku hidup bersih dan sehat, dan mencegah untuk tidak berpergian ke luar negeri dulu, terutama di daerah yang memang sedang endemis atau terindikasi monkeypox. Ya, jadi jaga diri kita, jaga keluarga kita dari kontak dengan pasien atau tanda-tanda yang dengan adanya monkeypox ini. Itu saya rasa dari kami pemerintah Provinsi Sumatera Utara selaku Dinas Kesehatan Provinsi. Jadi intinya adalah PHBS dan proteksi diri memang itu sangat penting sekali ya Dokter. Terima kasih Dokter Syarifah, dan kita langsung ya Bang Munir, langsung ke Dokter Nova ya. Silakan Dokter, boleh closing statementnya. Kalau dari saya, tetap waspada dengan menjaga prokes, memakai masker, kemudian mencuci tangan di bawah air mengalir ataupun yang berbasis alkohol, kemudian meningkatkan daya tahan tubuh, berjemur itu sangat baik ya, berjemur pagi untuk memperoleh vitamin D sebagai salah satu faktor untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian setelah kita melakukan proteksi diri dan waspada terhadap cacar monyet ini, mungkin kita bisa mencari tentang informasinya banyak ya, baik dari website di Google, di website pemerintah kita sendiri juga banyak. Kemudian jika memang nanti tidak terelakkan lagi ada yang terkena dengan gejala-gejala yang saya sebutkan tadi, silahkan berobat paling tidak ke puskesmas ataupun ke rumah sakit, ataupun bisa mencari ke dokter spesialis kulit dan kelamin yang terkait dengan penyakit ini. Amin. Gitu. Dan dari kita sendiri kepada masyarakat Sumatera Utara, siapapun tak mau sakit, siapapun tetap mau sehat. Tapi tentu pula dari diri kita untuk kesehatan masyarakat kita,
untuk Sumatera Utara sehat dan Sumatera Utara yang bermartabat. Luar biasa closing statement dari Bang Munir langsung ditutup habis dan menjadi satu kesimpulan dari perbincangan kita hari ini. Gak terasa ya Bang Munir, sudah 1 jam ya udah ngobrol-ngobrol. Aku lebih rindu lagi. Kurasa baru 3 menit nih aku cakap ini. Oh iya, sih kira 1 menit tadi kita baru ngobrol Bang. Lebih dikit. Dan pemirsa jangan sedih ya, kita bakal ketemu lagi dengan Bang Munir tentunya dan juga dengan Zizi ya dalam program Morkombur. Tapi kita mengucapkan terima kasih dulu nih kepada kedua dokter-dokter cantik kita. Terima kasih Bu Syarifah dan juga Dokter Nova sudah berkenan hadir dan memberikan solusi terhadap apa yang menjadi permasalahan yang memang saat ini sedang marak diperbincangkan ya, yaitu waspada terhadap cacar monyet. Dan saya Ziva Zahrianis dan juga rekan saya Haji Munir Nasution. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di Markombur selanjutnya. Terima kasih. Dan kita sambut Bang Ivan dan rekan-rekan. Thank you.